Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan mata pelajaran IPA paket B modul 6 dengan materi pembahasan jagat yang mulai menghangat. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi kali ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan upaya mengurangi dampak pemanasan global. Di negara kita di Indonesia terkenal ada dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi sekitar bulan Oktober sampai April dan musim kemarau yang terjadi antara bulan April sampai Oktober. Namun, pada saat ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Desember di Indonesia masih musim kemarau, dan di bulan Mei di Indonesia masih turun hujan. Ternyata peristiwa tidak dapat diprediksikannya lagi musim ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ternyata kondisi musim yang tidak dapat diprediksi terkait dengan menghangatnya lingkungan sekitar kita, dan ini terjadi mendunia. Perubahan iklim dan lebih menghangatnya lingkungan tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Kondisi lingkungan menghangat yang mendunia ini disebut sebagai pemanasan global atau global warming. Perubahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang manakah yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan ini akan kita bahas pada materi kali ini. Konsep pemanasan global ini dapat kita ilustrasikan dengan keadaan udara di dalam mobil. Saat kita dalam mobil dengan kaca mobil tertutup, kemudian terkena pancaran sinar matahari, akan terasa sangat panas. Atau apabila kita dalam gedung berkaca yang rapat terkena sinar matahari, juga terasa sangat panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena radiasi sinar matahari yang menembus kaca masuk ke ruang mobil atau ruang gedung tidak bisa keluar lagi ke atmosfer atau udara karena terhalang kaca. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Tetapi hal berbeda jika kaca mobil atau kaca gedung ini dibuka, maka kita tidak akan merasa panas. Pada bumi kita, terjadinya pemanasan global juga karena efek rumah kaca. Hanya saja yang menahan radiasi matahari bukanlah kaca seperti pada mobil atau gedung, tetapi beberapa senyawa berupa gas yang berada di atmosfer, yang berfungsi sebagai kaca, atau yang disebut dengan gas rumah kaca. Menurut ilmuwan Universitas Indonesia, ada 6 gas rumah kaca, yaitu yang pertama, uap air atau H2O, yang kedua, karbon dioksida, CO2, yang ketiga, metana, CH4, yang keempat, hidrogen oksida, NO2, yang kelima, ozon, O3, yang keenam, klorofluorokarbon, CFC. Menurut protokol Kyoto atau konvensi PBB ada 6 gas rumah kaca. Yang pertama, karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dinitrooksida, N2O, hidrofluorokarbon, HFC, perfluorokarbon, PFC, yang keenam, sulfur heksafluorida, SF6. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi
akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Beberapa aktivitas yang menjadi penyebab pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua, pembentukan biogas metana CH4. Yang ketiga, penggundulan hutan. Yang keempat, industri pendingin atau freon. Beberapa aktivitas yang berperan dalam terjadinya pemanasan global karena menghasilkan gas rumah kaca, gas karbon dioksida, yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kegiatan dalam rumah tangga seperti kegiatan pembakaran bahan bakar fosil untuk memasak dengan menggunakan gas LPG atau kayu akan menghasilkan karbon dioksida. Pada saat kita berkendaraan, hasil pembakaran bensin pada kendaraan juga menghasilkan gas karbon dioksida. Alat-alat mekanisasi pertanian yang menggunakan mesin seperti mesin pembajak tanah, mesin penyedot air juga menghasilkan gas karbon dioksida. Biogas metana atau CH4 merupakan hasil proses peruraian dekomposisi alami zat-zat organik, baik dari sisa tumbuhan atau kotoran hewan melalui proses enzimatis bakteri metanogenesis. Saat kita membuat pupuk kompos dari sisa tumbuhan atau pupuk kandang dari kotoran hewan, maka akan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca metana ini bila dibakar untuk memasak atau keperluan lain akan menghasilkan gas rumah kaca lainnya yaitu karbon dioksida. Seperti reaksi kimia di bawah ini. Perhatikan reaksi tersebut. Pembakaran gas metana CH4 akan menghasilkan uap air H2O dan karbon dioksida serta energi. Adanya proses pembakaran metana akan menyebabkan terbentuknya gas rumah kaca lainnya yaitu gas karbon dioksida. Penggundulan hutan memiliki peranan dalam terjadinya pemanasan global. Masihkah ingat dengan proses fotosintesis? Zat hijau daun atau klorofil bila terkena sinar matahari akan mengalami proses fotosintesis, di mana pada proses fotosintesis ini akan mengubah air H2O dan karbon dioksida CO2 menjadi glukosa C6H12O6 dan oksigen O2 sesuai dengan persamaan berikut. Berdasarkan reaksi tersebut, peristiwa fotosintesis akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Melalui penggundulan hutan, maka jutaan klorofil yang ada pada hijau daun akan lenyap, sehingga mengurangi proses penyerapan gas rumah kaca karbon dioksida. Aktivitas manusia tidak akan terlepas dari kegiatan pendinginan, mulai dari skala kecil rumah tangga maupun skala besar industri. Pada skala rumah tangga adalah pemakaian lemari es untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan dan minuman. Pada skala industri lebih banyak pada pengawetan makanan dan minuman seperti pengawetan ikan hasil tangkapan laut, pengawetan daging, pengawetan sayur-sayuran, dan pengawetan buah-buahan. Pengawetan makanan dan minuman skala industri untuk memperpanjang masa konsumsi, karena tanpa pendinginan maka makanan dan minuman ini cepat mengalami proses pembusukan. Sehingga kegiatan ekspor impor makanan dan minuman sangat memerlukan proses pendinginan. Namun ada efek samping proses pendinginan yaitu menggunakan gas rumah kaca, yaitu gas hidrofluorokarbon HFC, kemudian gas perfluorokarbon PFC, dan sulfur hexafluorida SF6. Jadi kegiatan industri pendinginan dapat menambah gas rumah kaca.
Terjadinya pemanasan global jelas membawa konsekuensi logis terhadap alam lingkungan sekitar manusia. Beberapa dampak perubahan akibat pemanasan global adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan musim. Peningkatan temperatur bumi dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang. Sejalan dengan ini terjadi lebih banyak penguapan air yang memberikan potensi terjadinya curah hujan yang tinggi pada musim hujan dengan durasi waktu yang lebih pendek. Hal ini mengganggu keseimbangan musim kemarau dan musim penghujan yang berakibat pada beberapa produk pertanian. Apalagi pada lahan-lahan yang tidak memiliki irigasi, pengairan tergantung pada air hujan, maka pada musim kemarau dapat terjadi kekeringan. Sebaliknya, pada musim penghujan, debit air hujan tinggi dapat mengakibatkan kebanjiran pada lahan-lahan pertanian. Dampak perubahan akibat pemanasan global yang kedua yaitu mencairnya lapisan es kutub. Naiknya temperatur bumi selain mengubah kondisi iklim juga menyebabkan cairnya es di kutub yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut secara global. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah pulau-pulau kecil tenggelam. Kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir terancam. Dampak ketiga dari perubahan akibat pemanasan global yaitu perubahan habitat fauna. Kenaikan suhu global yang ekstrim menyebabkan terganggunya siklus air, kelembapan udara, dan berdampak pada pertumbuhan-tumbuhan sehingga memberikan pengaruh habitat dan kehidupan fauna. Akibatnya, sejumlah hewan melakukan migrasi untuk menemukan habitat baru yang sesuai. Misalnya, migrasi ikan menyebabkan migrasi burung pemakan ikan. Dampak yang keempat yaitu punahnya flora dan fauna. Punahnya spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu di bumi yang ekstrim. Dampak yang kelima yaitu kerusakan terumbu karang. Dikhawatirkan kerusakan terumbu karang ini merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. Mengingat bahwa dampak pemanasan global merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain di seluruh dunia, maka perlu upaya-upaya untuk mengurangi dampak pemanasan global. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang telah digunduli oleh manusia. Hal ini akan mengembalikan vegetasi tanaman yang hilang. Seperti kita ketahui bahwa vegetasi tanaman adalah penyerap gas CO2, yaitu gas salah satu gas rumah kaca. Yang kedua yaitu penghijauan. Penghijauan adalah penanaman tanaman untuk meningkatkan jumlah tanaman. Misalnya penanaman tanaman di perkarangan rumah, penanaman tanaman di jalan-jalan, baik di jalan kampung atau di jalan besar. Nah, ini juga bertujuan untuk meningkatkan penyerapan gas rumah kaca yaitu gas karbon dioksida. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global yaitu mengurangi eksplorasi batu bara. Eksplorasi batu bara di Indonesia hingga saat ini masih berlangsung untuk keperluan industri. Eksplorasi ini di samping merusak lingkungan, menimbulkan lubang-lubang besar di bumi, emisi pembakaran batu bara menimbulkan gas rumah kaca yaitu gas karbon dioksida. Maka eksploitasi batu bara harus dialihkan ke usaha pertanian atau perkebunan.
Upaya selanjutnya yaitu mengurangi CFC. Penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon diganti dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Salah satu pemakaian CFC adalah pada mesin-mesin pendingin. Upaya selanjutnya untuk mengurangi dampak pemanasan global yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Efisiensi bahan bakar ditentukan oleh kebaharuan mesin dan jenis bahan bakar. Mesin yang baru lebih hemat pemakaian bahan bakarnya dibandingkan mesin yang lama. Maka di beberapa negara maju ada pembatasan masa pemakaian mesin. Salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi bahan bakar. Pemakaian bahan bakar yang efisien akan mengurangi emisi gas CO2. Upaya selanjutnya yaitu menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar fosil yang tidak menghasilkan emisi. Beberapa energi alternatif yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yaitu sinar matahari, yaitu berupa solar cell, kemudian air berupa kincir air, dan angin berupa kincir angin. Selanjutnya penugasan 1, yaitu membuat karya tulis tentang upaya dalam mengurangi dampak pemanasan global. Tujuannya yaitu peserta didik dapat membuat karya tulis tentang upaya dalam mengurangi dampak pemanasan global. Media yang digunakan bisa berupa buku, majalah, surat kabar, atau internet. Langkah-langkahnya yang pertama, gunakan buku, majalah, surat kabar, atau internet. Yang kedua, melalui media tersebut carilah tema-tema yang membahas tentang upaya dalam mengurangi dampak pemanasan global. Selanjutnya, tulislah tema ini dengan gaya tulisanmu yang menarik. Nah, silahkan dikerjakan penugasan pertama. Demikianlah materi kita kali ini. Selamat belajar, IPA menyenangkan, kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.